Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Petani Ubi Jalar, ya, Bang Heri Petani Indonesia. Oke, terima kasih para subscriber, viewer yang ada di Indonesia. Tetap semangat ya. Di kesempatan yang hari ini saya berada di lahan. Ngomong-ngomong, apa ya? Enaknya gini, yes, tetap metode perawatan tentang ubi jalar ya. Ini nanti yang saya spill bagian varietas Red Kasdu 1 dan Red Kasdu 2 ya. Oke, musim penghujan identik dengan tanah yang cepat menurun tinggi bedengan dan juga perakaran semua ubi jalar selalu lebih banyak dan juga kualitas tanah cepat padat ya, walaupun kita di awal penggarapan lahan sudah dilakukan dengan maksimal dengan gembur. Nah, oke, metode apa yang harus kita berikan pada tanaman kita? Salah satunya trik yang saya perlihatkan buat kawan-kawan. Ini semoga aja menjadi referensi Anda untuk mencoba di tempat Anda masing-masing yang kategorinya walaupun sepele tapi mempunyai arti yang cukup berpengaruh untuk pertumbuhan ubi jalar kita. Itu bisa kita lakukan untuk semua varietas ubi jalar kita. Tapi hari ini yang saya spill buat kawan-kawan ini langsung aja pada tanaman ubi jalar varietas Red Kasdu ya. Ya, kawan, ini karena bedengan kita masih bagus ya, tidak terdapat rumput, juga tinggi bedengan masih standar. Nah, ini salah satu teknik yang kita terapkan untuk pemaksimalan umbi. Salah satunya adalah penggemburan ulang hanya dengan alat sederhana yaitu berupa wangkil. Contohnya kayak gini, Wan. Ini tidak ada rumput ya sama sekali. Ini usianya sudah 1 bulan ya. Bisa kita lakukan usia ini atau cara ini dengan masih di bawah 1 bulan ya. Karena kalau sudah 1 bulan lebih, biasanya kita harus lebih waspada dengan teknik yang saya terapkan. Jadi kalau Anda menginginkan seperti ini, usahakan masih di antara usia 15-20 hari. Biasanya waktu setelah kita pemupukan seperti yang biasanya ya. Nah gunanya walaupun tidak ada yang namanya rumput, nah ini adalah sebagai teknik cara wong Jawa mbiyen nggugah lemah lah, seperti itu ya. Bisa kita terapkan juga pada tanaman padi ya. Tanaman padi yang kita watun atau yang tidak, walaupun tidak ada rumput, itu pasti akan lebih bagus yang kita lakukan yaitu matun ya. Itu kalau di teknik penanaman atau perawatan pada tanaman padi, sama seperti pada ubi jalar yang seperti yang saya lakukan ya. Walaupun ini kelihatannya ya cuman kayak orang bermain saja ya. Nah, ini tidak perlu dalam-dalam, yang penting kita membuka pori-pori tanah ya, apalagi di musim banyaknya curah hujan. Bagaimana kalau sampai mengenai akar kecil, Bang? Nah, kan ini pertanyaan yang cukup perlu dijawab juga. Itu tidak masalah ya, walaupun akar serabut yang berada liar di antara tanaman itu terpotong, itu tidak berpengaruh pada bahan umbi, malah akan lebih bagus karena akar umbi yang menjadi isi itu akan lebih maksimal dengan cara kita menyiangi ya. Basa Jawane dangir lur. Ya dangir ki ya perlu ya kita lakukan sambil mengamati kalau adanya hama. Wah, kita tenan pomo enak dimakan ini lek doyan. Wah, nih terdapat ular monster ya. Matikan aja, ini salah satu hama pengganggu loh. Itu tadi ya perlakuan dangir yang saya lakukan di area sekitar ubi jalar ya. Tapi harus hati-hati ya. Nah, mungkin Anda neng tegalane ya dipraktekkan ya, antara yang didangir seperti ini atau yang tidak, nanti bisa jadi perbandingan ya. Nah, seperti ini mudah banget ya. Nah, ya tapi kalau kita nggak hati-hati bisa mengenai bakal umbi yang mungkin sudah usia 1 bulan itu sebesar pena atau apa. Jadi harus hati-hati ya. Ini kelihatannya sepele, nah, yang saya lakukan, tapi
bisa mempunyai makna tersendiri. Sekarang ya intinya kita apapun yang kita lakukan pada lahan kita pasti akan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Gangir lur. Terus kegiatannya kalau sudah tidak hujan ya seperti ini. Nah ini masih ada ulat lagi kayaknya. Wah ini kotoran besar. Sudah kabur. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah kita lakukan seperti ini, kita tinggal menunggu hari sambil berdoa. Moga-moga hasilnya bagus gitu ya. Usahakan melakukan dangir yang seperti yang saya terapkan seperti ini di saat tidak terlalu basah air ya. Maksudnya kalau pas hujan ya jangan ya, bahaya. Nah lakukan saat masih tanaman di bawah usia 1 bulan dan juga kondisinya itu tidak terlalu banyak kadar air ya. Kalau mungkin musimnya penghujan ya usahakan menunggu ada jeda nggak hujan mungkin sehari 2 hari. Nah ini bisa kita lakukan penyiangan atau matun. Ada yang bilang gebyah ya, bisa juga gebyah. Gebyah ini namanya lainnya dari matun, kembalikan tanah ulang. Kalau mungkin lebih efektif ini biasanya kita melakukannya itu saat setelah pemupukan ya, usia 15-20 hari. Itu sekaligus keuntungannya kan kalau saat memupuk sekaligus untuk penimbunan pupuk. Tapi kalau setelah kita lakukan setelah masa-masa pemupukan, nah ini sudah harus ekstra hati-hati ya. Ya kelihatannya sepele tapi insya Allah ada manfaatnya yang cukup besar. Itu menurut pengalaman saya loh ya. Pengalamannya Bang Irius ngono kuwi. Ya bisa dikategorikan kurang gawean ya ora apa-apa. Tapi tidak mungkin sesuatu yang kita kerjakan itu tidak ada manfaatnya, itu tidak mungkin ya. Jadi pasti ada manfaatnya entah sedikit atau banyak. Walaupun nggak ada rumputnya tetap kita lakukan dangir ya. Nah, kalau kita nanam 1000 pohon itu tidak lama ya. Kalau kita kerjakan sendiri mungkin 1000 pohon itu setengah hari sudah selesai. Cuma kegiatan yang santai seperti ini ya. Nah fungsinya ya sekaligus kalau ada hama sejenis ular itu kita juga bisa tahu ya. Sekaligus yang jelas fungsi utama dangir yang seperti yang saya lakukan ini yaitu penggemburan ulang setelah tanaman itu terbentuk akar bahan umbi ya. Jadi biar akar yang hanya akar liar itu akan terhambat pertumbuhannya, biar fokus pada pembesaran umbi ya. Karena untuk usia 1 bulan bahan umbi dari bajelar itu sudah terbentuk secara maksimal, yaitu mungkin dari jumlahnya sudah banyak dan juga kualitas tanahnya sudah mulai agak padat karena terguyur hujan di musim yang kategorinya sekarang itu sangat tinggi ya curah hujan di tahun ini. Memang ya sudah dari dulu kalau bulan-bulan kayak gini cuacanya ya hujan ya pasti bedengan cepat turun dan tanah cepat padat. Apalagi kalau kita menggunakan teknik lama yaitu penggarapan awal itu kita tidak memakai kultivator. Nah itu otomatis tanah kita harus digemburkan ulang agar hasilnya maksimal. Ya kesel lur. Piye Pak Kosno kesel? Nah ini kawan saya juga lagi aktivitas di sana. Beliaunya juga katanya kesel sekali. Kak enggak berkali-kali ya. Nah, oke kawan, gini ya, tetap menggunakan jenengin yang kini wangkil ya. Itu cuma kita untuk ini
penggemburan secara singkat dan hanya intensitasnya itu sedengan ya, ringan lah, pekerjaan sangat ringan untuk tanaman kita ya. Seperti itu. Itulah perawatan yang terkesan sepele ya, walaupun tidak ada rumput, tapi kenapa kita melakukannya ya, itu tadi salah satu poin yang terpenting untuk membuka pori-pori tanah agar sirkulasi udara juga oksigen yang diperlukan tanaman itu akan lebih terjaga. Jadi kalau sirkulasi lebih lancar, otomatis pertumbuhan ubi jalar yang kita tanam itu akan lebih cepat besar ya. Nah, ini berlaku untuk semua jenis ubi jalar ya. Tapi hari ini spillnya langsung aja hanya saya lakukan di varietas terbaru saya ya. Ini saya rawat lebih istimewa dibanding yang lain, biar lebih cepat panen, nanti hasilnya memuaskan. Seperti itu yang saya lakukan. Nah, ya ini padahal usia 1 bulan ya, karena ini dengan kualitas super bibitnya. Nah, seperti ini sudah saya intip, alhamdulillah ubinya sudah sebesar pegangan pisau lebih ya, di usia 1 bulan untuk jenis Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2. Aman ya, moga-moga wis hasilnya melimpah, nanti cepat untuk para petani yang lain cepat bisa menanam varietas unggulan dari kita ya. Tapi saya punya saran ya, kalau ada jenis-jenis yang mirip seperti ini menamakan atas nama Red Kasdu, itu bukan Red Kasdu ya. Ini saya sarankan untuk pembibitan nanti tetap pada kita ya, karena kita mempunyai standar khusus. Memang banyak sekali varietas yang mirip dengan ubi Nebang Heri tapi sebenarnya berbeda ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menginginkan pembibitan, yaitu jangan asal ngambil bibit ya. Carilah yang sudah sesuai dengan, mungkin kalau Anda melihat dari konten-kontennya itu sesuai apa enggak ya itu. Jadi alhamdulillah untuk para kawan-kawan petani ubi jalar yang se-Indonesia sudah membuktikan kualitas dari produk saya itu ditanam dimanapun sudah menghasilkan sama seperti yang di sini. Bahkan banyak yang lebih bagus lagi daripada yang di sini, karena perawatan juga lebih bagus, kondisi tanah juga lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Oke, tetap ditunggu aja untuk kawan-kawan yang menginginkan varietas terbaru Red Kasdu ya. Nanti akan kita launching insya Allah di bulan 2 tahun 2025 ya. 1,5 bulan lagi lah, mungkin sudah bisa kita launching untuk pembibitan dari Red Kasdu. Sekarang masih kita kembangkan di sini ya, ini masih kita tahap yang ketiga, karena tahap 1 kita nanam baru 4 pohon, di 2 kemarin sekitar hampir 100 pohon lebih, tapi untuk yang ketiga kita sudah mempunyai hampir 2000 batang ya. Ya alhamdulillah dengan metode penerapan pertanian yang saya kembangkan, kita cepat mendapatkan bibit yang berkualitas bagus ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah nyimak. Itu tadi ya, metode dangir, salah satu keunggulan untuk pembesaran umbi saat masa-masa perawatan di bawah usia 1 bulan. Itu jadikanlah pengalaman ini untuk jadikan apa ya, angan-angan masuk akal pun enggak ya gitu ya. Oke, terima kasih untuk para petani ubi jalar, tetap semangat para pecinta saya, dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia.